Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggal 15 September ini eh, beberapa kali kita rekaman ya, karena memang ada situasi-situasi yang mendesak gitu kan. Yang pertama, barangkali juga banyak yang bertanya, kenapa kok saya betul concern banget gitu kan di soal yang Syekh Ali ditikam itu gitu kan, dalam rangka terus tiba-tiba ada kesan didorong jadi orang gila gitu kan. Saya concern banget bahwa kedepankan dulu aja proses hukumnya gitu kan, jadi jangan belum apa-apa terus di tes psikologi jadi orang gila gitu kan, sakit jiwa gitu kan. Karena beberapa tahun sebelum ini berkali-kali image itu tuh udah muncul gitu kan. Jadi sayang kepercayaan terhadap polisi kalau nanti rusak gara-gara begini gitu kan. Padahal susah banget gitu kan membangun dari tahun 2000-an ketika mulai bom Bali gitu kan. Kepolisian betul-betul bekerja sangat keras dengan berbagai sumber daya dan segala daya gitu kan, sehingga menjadi kepolisian yang termasuk paling berhasil lah di dunia ini, mampu memberantas terorisme gitu kan, hebat gitu kan. Nah sekarang ini ada kesan lagi belok-belok gitu kan. Nah itu yang urusan di dalam negeri, dan ini yang sangat mendasar itu urusannya dalam kepercayaan gitu, karena pemerintah ini sekarang butuh banget dipercaya akibat terjadinya pandemi gitu kan. Tidak ada pandemi dan krisis ekonomi saja kepercayaan itu penting banget gitu kan, apalagi lagi kayak begini situasinya. Jadi double nih kepentingannya gitu kan. Nah di sisi yang lain gitu kan, Syekh Ali itu jelas banget udah ditikam, dia yang nyabut pisaunya, kemudian dia yang menghentikan orang itu supaya nggak dikeroyok. Kemudian Syekh Ali juga yang jelas-jelas tegakkan hukum, kita harus percaya sama hukum, serahkan ini kepada polisi. Menurut saya ini ulama luar biasa gitu kan, jadi patuh terhadap hukum, kemudian juga cinta negaranya luar biasa, kemudian ngajarin juga jangan jadi brutal, marah dan nggak keru-keruan gitu kan. Jadi maksud saya ini perlu ditindaklanjuti serius gitu kan, soal soal ini tuh jangan belok ke kiri ke kanan, harus tegak lurus ini. Nah kemudian di sisi lain gitu kan, kemarin saya menyampaikan bahwa malam minggu itu saya dengan diundang Imam Samsi, Ustadz Imam Samsi yang berkedudukannya di New York itu, untuk webinar lah, Zoom ya. Ada Profesor Komarudin Hidayat, ada profesor-profesor yang jadi rektor IAIN di UIN di Malang, kemudian juga di Banten, di Makassar. Tapi yang saya ingin sampaikan, mereka itu sungguh luar biasa berpikir Indonesia ini global, berpikir Islam ini rahmatan lil alamin. Kemudian juga berpikir bahwa Islam dan budayanya dan orang-orangnya dalam kerangka berbudaya di Indonesia ini bagaimana supaya menginspirasi dunia. Menurut saya profesor-profesor ini termasuk Imam Samsi Ali itu benar-benar berpikir tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di mana Indonesia turut menjaga perdamaian dunia. Nah, ini nggak sederhana, ini diplomasi tingkat tinggi. Dan ini juga kalau kawan-kawan semua gitu kan, ini bisa lihat juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Retno, Menlu kita gitu kan. Coba bayangkan 2016 diplomasinya Bu Retno ke Filipina, sehingga proses pemulangan sandera yang rumit dan luar biasa itu bisa berjalan karena diplomasinya berjalan ya. Selain ada Paria Mijat juga sebagai Menteri Pertahanan ketika itu, tapi diplomasi ini bagus banget. Kemudian juga ketika Paulin itu di Serbia gitu kan, bisa balik gitu kan, itu dengan bantuan Duta Besar Pak Chandra di sana, itu juga diplomasi yang luar biasa. Kemudian juga Joko S. Chandra bisa pulang dari Malaysia dibawa ke sini, itu diplomasi yang luar biasa juga. Nah saya lihat ini sejalan dengan pembukaan undang-undang dasar dan cita-cita kita bersama Indonesia tuh menyebarkan kebaikan ke seluruh dunia. Nah kejadian-kejadian ini kalau tadi polisi belok, kemudian juga penegakan hukum tidak terjadi, dan ditambah lagi misalnya ya, mohon maaf nih, sama isu khilafah, isu PKI, isu radikal, isu terorisme di Indonesia ini,
maka apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam kerangka berdiplomasi ke luar negeri ini rusak gitu kan. Orang lihat apa gitu kan di Indonesia, terorisme jalan, radikalisme, intoleransi. Padahal kalau dilihat apa sih, ribut di medsos doang kan, kadang-kadang aja gitu kan didorong supaya benturan di titik-titik tertentu. Saya juga nggak ngerti lah siapa yang lakukan ini, tapi maksud saya ini saatnya kita nyadari kita itu bisa selamat itu gitu kan, setelah kita sadar nih bahwa umat manusia itu memang diciptakan berkaum-kaum. Al-Quran menyatakan itu, dan saya kira yang lain juga dengan agamanya meyakini bahwa memang siapa yang pengen beda kulit, beda mata, beda rambut gitu kan, memang itu sudah ditakdirkannya begitu, harus kita terima. Dan kita di Indonesia ini bisa menerima itu sehingga Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, berbeda-beda tetapi satu juga. Jadi siapapun di seluruh dunia mau datang ke Indonesia, setara, hidup bareng, membagi kesejahteraan yang bareng, itu bisa maju bareng-bareng, kita bisa terima. Sebaliknya juga, nah apa yang sudah ada di sini ini mudah-mudahan di dalam rangka pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kita implementasiin bisa menginspirasi juga dan bisa terjadi di seluruh dunia. Nah, Imam Samsi ini yang sekarang ada di New York, menurut saya itu sebetulnya sebagai penerus dari Habib atau misalnya Syekh Al-Makasyari yang ada di Madagaskar, atau Nawawi Al-Bantani yang ada di Mekah ketika itu gitu kan, dan yang lain-lain di berbagai. Nah, seperti pada pertemuan saya 2016 dengan Profesor Nur Miswari pun, Profesor Nur Miswari saya ketemu di Holo gitu kan, di markasnya. Beliau menyatakan beliau itu orang Bulungan gitu kan, jadi Kalimantan, itu di Bulungan itu Kalimantan, sekarang dia di Holo gitu kan. Nah, Mindanao Selatan, artinya ini keindonesiaan ini kuat gitu. Dan ini disampaikan juga oleh salah satu pembicara pada malam minggu, di mana Ustadz Imam Samsi sebagai hostnya gitu kan, bahwa Melayu ini juga nyebar gitu kan. Artinya ada kemelayuan, tapi intinya adalah kebaikan atau misalnya agama Islam yang ada di Indonesia ini itu berkembang tidak seperti yang sebelumnya. Nah, ketika itu disampaikan yang kita masih kurang dalam kerangka berdiplomasi ini, itu literatur-literatur yang ditulis oleh orang Indonesia di dalam berbagai bahasa dunia. Apakah itu Inggris, baru Taufik Abdullah, kemudian juga Jepang, jangan-jangan belum ada, kemudian juga di dalam tulisan Jazirah Arab itu juga belum ada atau minim, baru yang zaman-zaman dulu saja gitu kan. Nah, saat ini itu sudah saatnya lagi go global lagi gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang disampaikan keprihatinan saya ini gitu kan, di dalam kerangka tadi, jangan sampai di dalam ceritanya Imam Ali yang ditikam itu kemudian melintir jadi soal-soal yang tidak substansial gitu kan. Itu akan merusak diplomasi Indonesia dalam kerangka seluruh dunia. Coba Anda pikirin, saya dapat meme 59 negara melarang orang Indonesia. Lah, apa urusannya gitu kayak begitu? Terus siapa yang mesti ngurus gitu kalau kita ribut juga kayak begini? Kita merusak kayak begini gitu kan, ribut nggak kerukuran sendiri dalam diri. Nah, menurut saya gitu kan, ini kan kita harus sejalan dengan apa yang dipikirin juga oleh Presiden Indonesia hari-hari ini, yang selalu berpikirnya out of the box gitu kan. Kita itu bisa besar kalau di sini bersatu, nggak banyak ribut gitu kan. Makanya beliau bilang pada 3 Mei tahun 2019, selesaikan persoalan tanah itu. Artinya dengan benar, dengan dibuka, bukan muncul istilah gitu padahal masyarakat itu baik. Bukan Pak Jokowi artinya bilang sebentar-sebentar demo minta tanah, sebentar-sebentar demo minta tanah gitu kan. Nggak begitu gitu kan. Tapi intinya Presiden itu ingin ini rukun, negeri ini ingin maju, ingin makmur. Nah, di bawah Pak Presiden itu perlu mendukung ini. Nah, sehingga kita pun bilang berkali-kali, semoga Pak Ma'ruf Amin itu dihormati, diberi posisi, diberi kewenangan gitu kan yang lebih luas daripada yang
dipandang kami lihat dari luar ini supaya berkah. Nah, kalau ketegangan itu menurun, semua fokus di pekerjaan, gitu kan? Ini insya Allah akan lebih baik. Kenapa? Karena pandemi ini diyakini bisa lebih baik kalau kita bekerja sama, kalau kita bergotong royong. Jangan misalnya isunya kemarin di Sumbar ribut gitu kan, soal orang Sumbar dan Pancasila gitu kan, seperti itu. Jangan begitulah. Artinya komunikasi kita hindarilah. Marilah kita bikin makin rekat negeri ini, makin kompak gitu kan. Jadi seperti itu gitu kan. Jadi saya sih lihatlah misalnya contoh Pak Anies dan Pak Jokowi juga itu kan dua-duanya juga pengen masyarakatnya maju gitu kan. Pengen bangsa ini besar gitu, jangan dipertentangkan gitu kan, karena ada yang bilang Akang jangan terlalu sensitif begitulah. Itu kan cerita supaya banyak klik di media gitu kan, supaya laku lah itu kan. Nah, maksud saya dengan kecerdasan, dengan segala macam dan pengalaman, mudah-mudahan pada maju di masa sulit ini, tapi nggak begitu gitu kan prosesnya. Nah, ini juga sejalan dengan kemarin kita berulang-ulang bicara soal pasukan Raja Wali yang jangan jadi merpati gitu kan. Nah, supaya ketika BPN berulang-ulang itu bilang warkahnya tidak ditemukan, warkahnya belum ditemukan, maksudnya bukan tidak ditemukan, belum ditemukan. Kalau udah lebih setahun 2 tahun belum ditemukan kan, sehingga ya udah pasukan Raja Wali aja lah dari BIN yang nyari warkah itu gitu kan, karena ini kan soal kedaulatan. Tapi intinya balik lagi, bangsa ini sekarang ini lagi butuh kepercayaan, butuh saling percaya. Nah, dari mulai hal yang tadi, yang soal di kepolisian dan ulama itu kan, jangan sampai ada kesan, saya ulang lagi, jangan sampai ada kesan gitu kan, persepsi kalau nikam ulama itu orang gila, kalau nikam pejabat itu teroris. Dua-duanya jangan ada lagi lah yang nikam-nikam, damai-damai aja lah, bicara yang baik gitu kan, diskusi yang baik. Itu yang pertama, yang paling penting. Kemudian yang kedua, radikal gitu kan, PKI gitu di satu sisi lagi. Mendingan kita pikirin isunya itu juga khilafah gitu ya. Ya kita fokus aja lah di pandemi. Gimana ini tuntas, di krisis ekonomi, gimana UMKM dan lain-lain maju. Kenapa? Karena kalau kita ribut di dalam intoleran dan lain segala macam, ini keluar negeri jadi repot. Gitu kan, Covid dianggap nggak beres, di dalam intoleran orang bisa motong 59 negara. Orang Indonesia nggak boleh kesana, nggak ada hubungannya. Terus kalau Singapura masih boleh misalnya, ya orang Singapura kan kalau Indonesia nggak kesana repot. Jangan-jangan di sana juga modalnya banyak orang Indonesia gitu kan, yang modalin di sana gitu kan. Nah, jadi balik lagi kita fokus. Termasuk juga di BPN soal warkah yang belum ditemukan gitu. Temukanlah segera. Jangan misalnya sudah begitu tiba-tiba bilang dengan menulis warkah belum ditemukan maka persoalan dianggap selesai. Ya enggak lah gitu kan. Kenapa? Karena begitu nulis warkah belum ditemukan, terus orang jadi bingung. Bingung apa? Bingung kehilangan tanahnya. Dan ini kan soal kedaulatan, soal hak pribadi, soal pelanggaran HAM itu. Nah, jadi maksud saya, makanya sampai muncul gitu kan, ya udahlah, kepala kantah untuk BPN itu dari tentara-tentara yang TNI yang patriotisme aja lah, di tempat-tempat tertentu ditemuin gitu kan, setelah dijelaskan bahwa seperti ini loh, yang orang datang ke BPN disuruh ke pengadilan, kemudian jadi saksi di pengadilan, siapa yang menang didorong gitu kan. Terus nanti kalau datang lagi, mohon maaf, ini keputusan pengadilannya gitu kan. Begitu lihat warkahnya belum ditemukan. Salah satu contohnya Pak Robert. Makanya dari cerita ini, karena Pak Robert 30 tahun dianggap disusah-susahin dengan kondisi seperti ini, maka ada yang bilang, udah Pak Robert aja yang jadi Menteri ATR BPN. Tujuannya adalah supaya kesengsaraan dan penyengsaraan di persoalan pertahanan ini tidak terjadi lagi. Bukan berarti Pak Robert paling hebat, paling ngerti, enggak. Pak Robert itu paling merasakan, termasuk orang yang paling merasakan yang disengsarakan 30 tahun, padahal dia beli tanahnya secara kontan, semua diberesin. Sampai hari ini
tanahnya nggak jadi, rumah sakitnya nggak jadi, kemudian banyak hal yang terjadi yang merusak kehidupan pribadi dia dan keluarga juga teman-temannya. Nah, supaya nggak terjadi lagi banyak-banyak orang mengalami nasib seperti ini gitu kan, karena Bu Hasina juga ngalamin kayak gini gitu kan. Bu Hasina tuh adanya di sekitar Bintaro tuh ngalamin nasib kayak gini gitu kan. Ibu Tri juga suaminya meninggal gitu kan di lokasinya gara-gara pagarnya dirubuhin, padahal udah ngadu ke BPN, diingetin hati-hati Pak ini begini-begini gitu kan. Nah, sudah terlalu banyak yang kayak begini. Jadi one map one policy itu benar, persoalan teknis, tapi pendaftaran tanah itu problem. Itu dari dulu, nggak cerita sekarang. Nah, mudah-mudahan ke depan kalau Badan Intelijen Negara mencari warkah dan menemukan gitu kan, sampai ke negeri Belanda, sampai ke Jepang gitu kan, kalau perlu gitu kan, tujuannya adalah karena kami sayang sama negeri ini. Karena bisanya bicaranya begini, maka bicaralah seperti ini. Kenapa? Karena kami sudah bolak-balik. Kami sudah berkirim surat banyak juga. Ya udah, kita bicara sama masyarakat saja. Mudah-mudahan Bapak-bapak yang terhormat mendengar untuk memperbaiki. Karena kita kan sama-sama pengen jaga kedaulatan negeri ini, gitu kan. Jadi karena kita sayang sama negeri ini, kita cinta sama negeri ini, setelah kami bolak-balik, setelah kami melakukan berbagai macam hal, maka mulailah kami berbicara supaya terbuka, supaya terdengar. Tapi tujuannya bukan apa-apa, supaya hal-hal yang tadi-tadi itu yang membahayakan negara gitu kan, dari mulai cerita polisi dan yang lain-lain gitu kan, sampai cerita di BPN, sampai cerita semuanya itu supaya tidak terjadi lagi. Jadi poinnya adalah insya Allah kita sama-sama bergandengan tangan menjaga negeri ini, fokus di urusan COVID, memperbaiki yang tidak adil menjadi adil, kemudian kita bergotong royong, insya Allah Pak Maruf makin diberikan kewenangan, dihormati gitu kan, biar kita lihat kiai ini dihormati gitu kan, bukan sekedar didudukan gitu kan, ini persepsi, ini dihormati gitu kan, karena kan besar ini umatnya gitu kan, dihormati, diuongke lah gitu kan. Nah, supaya negeri ini berkah gitu kan sama-sama. Nah, sehingga berkah itu juga membuat kita semua rukun, kita fokus di pekerjaan yang ada. Dan bicara begini kalau diselesaikan kan nggak bakalan bicara lagi orang. Artinya alhamdulillah prosesnya berjalan, keadilan terjadi gitu kan, bisa berdiskusi, bisa berdialog gitu kira-kira. Jadi demikian, semoga semuanya makin membaik, dan kami juga menghargai bahwa sebetulnya Pak Jokowi udah jelas banget gitu kan, pengen ini semua diberesin gitu kan, tapi kenyataannya setelah marah-marah kemudian juga kesini ke situ gitu kan, belum ada tindakan nyatanya gitu kan. Seperti itu, tapi ya sudahlah, kita harus sabar, kita percaya gitu kan bahwa ini semua akan diselesaikan juga, dan intinya mohon ada perbaikan yang nyata gitu kan, supaya berkah negeri ini, keadilan ditegakkan, berkah negeri ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.